Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi kita dipertemukan via daring, anak-anak soleh dan soleh sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia, kekuasaannya, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian anak-anak soleh dan soleh sekalian, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sanak keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai pun kepada kita semua yang masih senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleh sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran matematika, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian mengubah desimal menjadi persen. Ya. Baik, silakan yang sudah punya bukunya dibuka di halaman 44 bagian D. 44 bagian D. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1. Jadi kita akan menyelesaikan contoh soal ini. Jadi 20%, 75%, kemudian 125% kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, itu yang ada di bukunya ya. Jadi Pak Guru akan menjelaskan bagaimana bisa kita menyelesaikan contoh soal ini sesuai dengan yang ada di bukunya, supaya lebih jelas ya. Ya, soleh dan soleh sekalian, 20% sama dengan 20 per 100. Nah, jadi 20% itu sama dengan 20 per 100. Jadi tugas kita itu adalah setelah kita jadikan pecahan biasa, ini kan sudah pecahan biasa, namun kita disuruh untuk mengubah menjadi pecahan biasa bentuk yang paling sederhana. Nah, oleh sebab itu kita akan menyelesaikan lagi ya. Kita akan melanjutkan karena ini masih dalam ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Nah, selanjutnya 20 per 100 jadi 20 dan 100 itu dibagi berapa sehingga dia menjadi pecahan yang paling sederhana, tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, jadi kita coba bagi 10. Nah, kalau kita bagi 10 ini, apakah itu bentuk yang paling sederhana hasilnya? Kalau kita bagi 10, 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Sementara 100 dibagi 10 hasilnya adalah 20. Berarti 2 per 20. Itu belum bentuk yang paling sederhana. Oleh sebab itu kita cari yang paling sederhana supaya lebih cepat. Nah, jadi 20. Nah, bisa kita tulis 20. Jadi 20 dibagi 20 hasilnya adalah 1. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Jadi 1/5 adalah bentuk paling sederhana dari 20 per 100. Oleh sebab itu 20% dirubah menjadi pecahan biasa, bentuk yang paling sederhana adalah 1/100.
Jadi jawabannya adalah 1/5. Seperti itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Selanjutnya 75%. 75% kita rubah menjadi pecahan biasa. 75% kita rubah menjadi pecahan biasa. Sekarang langsung kita tulis 75/100. Ini sama dengan 75% sama dengan 75/100. Namun yang kita cari adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi 75/100 dibagi berapa sehingga menghasilkan pecahan yang paling sederhana. Coba kita bagi 25. 20 sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Seperti itu. Selanjutnya 125/100. Persen ya, per 100. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kembali kita tulis 125/100 berapa hasilnya? Kalau kita bagi 25, hasilnya adalah 5/4. Apakah 5/4 itu sudah hasil yang paling sederhana? Ternyata bukan atau tidak. Jadi masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Jadi ini hasilnya 1/4. Kenapa bisa 1/4? Kita cakar ya. Kita buktikan. 5 dibagi 4. Jawabannya adalah 1/4. 5 kurang 4 1. Jadi kita tulis 1/4. 1/4. Seperti itu anak-anak soleh dan solehah sekalian. Oke, selanjutnya kita beralih ke mengubah desimal menjadi persen. Bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen? Jadi kita langsung ke contoh yang pertama 0,2. Contoh kedua 0,35. Contoh ketiga 0,125. Kita selesaikan ya. Kita rubah menjadi persen. 0,25 itu silakan dibaca di halaman 45 itu bagian E. Karena persen artinya pecahan per 100, maka untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kita rubah menjadi pecahan dengan penyebut 100 dulu ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau satu angka di belakang koma per 10, jadi per 10 itu kita rubah menjadi per 100. Oleh sebab itu kita tulis 2/10. Sama dengan, kenapa 2/10? Karena satu angka di belakang koma. Jadi 2-nya kita simpan di atas, kemudian kita perkan 10. Kenapa? Karena satu angka di belakang koma. Seperti itu. Selanjutnya 2/10 dikali berapa? 10 ini dikali berapa sehingga hasilnya bisa menjadi 100. Dikali ya, dikali. Ternyata kita kali dengan 10. Kita kali 10. Anak-anak soleh dan solehah sekalian ya.
Jadi 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Jadi hasilnya adalah 20 per 100 sama dengan 20%. Nah, begitu anak-anak soleh dan soleh sekalian, sehingga kita dapat hasilnya adalah 20%. Nah, kenapa kalau ada yang ingin bertanya dari mana ini 10? Nah, ini karena satu angka di belakang koma. Nah, kalau ada yang tanya dari mana ini 10 ini, karena untuk mendapatkan 100, 10 ini harus dikali dengan 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 100. Kalau dikali 5 hasilnya 100, maka dikali 5. Cuma karena dikali 10 baru hasilnya 100, nah, sehingga kita tulis 10 ya. Kalau ditulis di bawah 10, maka di atas juga harus 10. Sehingga 2 kali 10 hasilnya adalah 20 per 100 sama dengan 20%. Seperti itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, 0,35. Kita tulis 35 per 100. Oh guru, kenapa 100? Karena dua angka di belakang koma. Nah, ini di atas tadi satu angka, ini di bawah dua angka di belakang koma, sehingga kita per 100. Ini yang 35 langsung simpan di atas, sehingga hasilnya adalah 35 per persen. 35%, karena 35 per 100 sama dengan 35%. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir atau yang ketiga. Ini 0,125. Sehingga kita tulis 125 per berapa anak-anak soleh dan soleh sekalian? Baik, bagus, jawabannya adalah per 1000. Kenapa bisa 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Kita butuh yang 3 nolnya. Oleh sebab itu kita tulis 1000. Selanjutnya, bagaimana mengubah 1000 ini menjadi 100? Maka kita tulis 12,5. Kita tambahkan koma di angka yang kedua terakhir, sehingga yang tadinya 1000 menjadi 100. Kita kurangi 1 nolnya, sehingga jawabannya adalah 12,5%. Itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Nah, oke. Jadi kalau kita mau rubah menjadi 100 ini, maka kita hilangkan satu nolnya di bawah, kita tambah koma di atas, di satu angka di belakang koma. Kalau kita kurangi 2 berarti di sini dia komanya. Nah, tapi per 10. Nah, jadi karena ini kita kurangi 1 karena kita jadikan persen, sehingga kita kurangi 1 saja. Namun di atas kita tambah koma, ditambah 1 koma di belakang angka yang kedua, karena ini kan 3 angka. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 12,5%. Seperti itu anak-anak soleh dan soleh sekalian. Pak Guru harap Ananda semua dapat mengerti apa yang Pak Guru jelaskan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan Ustadz Pak Guru dijapri ya, kemudian ditanyakan. Nah, seperti itu. Sekian anak-anak soleh dan soleh sekalian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.